pagi pemirsa Jawa Pos TV, senang sekali saya Sulis Esa hadir kembali menyapa Anda di Kawan Dewan. Pada edisi kali ini spesial, saya berada di ruangan yang penuh dengan nilai historis sejarah, karena ruangan dengan gambar-gambar foto tokoh-tokoh besar ya. Saya tidak menyangka berada di ruangan seorang ketua dewan, yakni ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Ishak Palid, MSI. Namanya agak luar Jawa itu. Iya. Hanya satu di Salatiga. Di Salatiga. Langsung kita sapa Pak Dance, apa kabar Pak Dance? Baik Mas Sulis. Ya, lihat Pak Dance, lihat sumringahnya itu ini Pak, suka gerak olahraga aja Pak ya? Ya, olahraganya daring sekarang ini. Olahraganya sudah nggak sempat. Iya. Pak Dance ini kalau boleh tanya, namanya ini agak kurang familiar bagi orang Jawa ini. Bapak asli dari mana Pak? Sebenarnya? Saya itu kalau dari nama saja, karena cuma satu nama Dance itu di Salatiga. Ya, iya itu. Saya itu dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi orang tua leluhur itu dari Sulawesi Utara, tapi sudah lama di sini. Tapi memang ya itulah Salatiga. Iya. Sehingga Salatiga itu disebut sebagai Indonesia Mini. Betul. Sejak lama, sebagai kota paling toleran di Indonesia. Sehingga nama Dance ini tidak menjadi sesuatu gangguan bagi mereka itu. Betul, kalau kita ketemu. Saya ini 4 sebagai anggota DPR, bahkan ketua DPR itu 4 minoritasnya. Oh, ya. Kalau mau ada di tengah-tengah masyarakat ini. Yang pertama saya itu, ya seperti tadi Mas Sulis bilang, ya bukan orang Jawa, bukan orang asli. Tapi ternyata Salatiga itu tidak mempersoalkan, itu dianggap final itu. Diterima dengan terbuka. Asli atau tidak asli, itu final. Udah selesai itu. Yang kedua, saya itu nggak tahu bahasa Jawa. Walaupun 40-an tahun di sini, nggak terlalu nggak terlalu pinter bahasa Jawa. Itu minoritas saya yang kedua. Yang ketiga, mungkin agak cipit-cipit seperti Cina. Nah, kadang-kadang digoreng itu isu-isu di politik. Yang keempat, saya Nasrani. Walaupun dapil pemilihan saya itu adalah Muslim. Ya. Tapi ternyata Salatiga ini mampu memperlihatkan bahwa Salatiga telah selesai dengan masalah-masalah itu. Masyarakatnya selesai. Dan saya bisa diterima sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan Salatiga yang adalah Indonesia Mini ini. Ada 39 suku Mas Sulis yang tinggal di kota Salatiga ini. Sehingga kadang-kadang kalau bilang Sulawesi Utara atau Manado itu atau Minahasa, tanpa Minahasa Salatiga bukan Salatiga. Dan mereka itu biasa-biasa saja. Itu yang disebut dengan Indonesia Mini. Betul. Ya. Jadi sudah lupakan kalau sudah berada di tidak hanya di Salatiga, ketika kita menjadi bagian bangsa Indonesia ya pergi lupakan itu. Betul. Ya, semua demi Indonesia. Ya. Kalau sudah di kota Salatiga ya kemajuan untuk kota Salatiga. Betul. Ini yang luar biasa dari warga Salatiga, tidak memandang ras, suku, agama ya Pak ya. Satu lagi yang menarik, ini saya berada di ruangan Pak Dance, Ketua DPRD Kota Salatiga, ini penuh dengan foto-foto para tokoh-tokoh besar Indonesia dan tokoh dunia, Bung Karno, Buya Hamka, Gus Dur, Mahatma Gandhi. Pecinta sejarah nih Pak Dance. Jadi sebenarnya dari sejarah itu kita belajar tentang bagaimana kita ada sekarang ini. Ini tokoh-tokoh ideologis kita, khususnya Bung Karno. Bung Karno, karena saya PDI Perjuangan, maka konsep ideologis jelas adalah konsep ideologi dari Bung Karno. Nah, karena itu memang untuk supaya kita sebagai kader partai atau petugas partai nggak lupa terhadap ideologi itu, maka memang kita berusaha supaya ini tetap ada. Ini ruang fraksi sebenarnya, ruang fraksi PDI Perjuangan, ruang fraksi. Sehingga itu selalu siapapun yang datang. Ini harus ingat ini. Bahkan Mas Sulis, kalau Mas Sulis ke gedung sebelah, ada mini titer Bung Karno. Nah, setiap orang yang memakai mini titer itu siapapun, itu paling banyak dipakai. Pasti yang pertama akan memutar video tentang Bung Karno, 7 menit. 7 menit. 7 menit. Nah, itu kira-kira. Inspirasi apa sebagai petugas partai Pak Dance ya, dari PDI Perjuangan? Inspirasi apa yang Bapak peroleh dari tokoh-tokoh besar ini, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang diberikan partai untuk warga Kota Salatiga dalam tugas sehari-hari Pak Dance sebagai
petugas partai PDI dan juga memegang jabatan sebagai Ketua DPRD Salatiga? Menurut Bung Karno, tugas partai itu adalah memperkuat kaum marhen. Memperkuat kaum marhen? Iya, memperkuat tenaga kaum marhen. Itu ideologi Bung Karno untuk partai. Dan itu yang saya resapi, sehingga program-program aspiratif saya, baik sebagai partai, sebagai ketua DPRD, itu semua ada di situ. Jadi misalnya contoh, saya pasti akan menganggarkan anggaran-anggaran seperti tukang parkir, anggaran-anggaran untuk linmas. Anggaran tukang parkir ini dapat gaji bulanan gitu? Enggak. Kalau mereka itu ada yang sifatnya bulanan, tapi setiap tahun itu kita ada anggaran untuk, misalnya anggaran THR itu ada kita anggarkan. THL itu tukang sapu dan sebagainya, itu sampai gaji 13 dapat. Dapat. Gaji 13 dapat, THR-nya dapat, guru-guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, GTT PTT itu juga kita lakukan, linmas itu kita anggarkan semua. Bahkan kita itu secara masif setiap tahun itu melalui partai, itu pusat, program pusat berhubungan dengan PIP itu. Jadi semua kader partai itu harus mencari masyarakat yang tidak mampu untuk bantuan PIP, termasuk KIP kuliah misalnya. Jadi kita setiap tahun itu ada program KIP kuliah, sebenarnya program nasional yang kita cari betul masyarakat yang tidak mampu itu. Misalnya tahun terakhir kemarin kita 48 orang. Jadi orang yang tidak mampu bisa kuliah melalui program pemerintah KIP kuliah. Tahun sebelumnya 18, tahun sebelumnya 7. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi selain program-program pro marhen seperti ini, memang program-program infrastruktur seperti itu kerjasama dulu dengan Kotaku, sehingga ada beberapa tempat yang dianggap kumuh, pusatnya para preman, itu sekarang menjadi kampung wisata. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan program-program partai melalui ideologi Bung Karno. Marhen Marhen. Keberpihakan pada rakyat. Kecil. Nilai-nilai wong cilik lah. Wong cilik. Di partai berpihak kepada masyarakat kecil tadi implementasinya sudah dilakukan. Nah, bagaimana nih semakin mendekatkan partai PD Perjuangan khususnya yang Bapak pimpin, membawa Bapak sebagai Ketua DPRD Salatiga, penerimaan masyarakat sendiri bagaimana, dan sekarang ada berapa jumlah kursi di DPRD, Pak? Jadi kita itu di DPRD Salatiga sampai tahun 2000, dalam pemilihan 2024 ini hanya 25 kursi? Iya, meskipun saya lihat jumlah penduduk sudah di atas 200.000. Kalau 200.000 berarti kan bisa 30. Tapi karena telat data konsolidasi bersihnya dari Dukcapil, sehingga kita tetap 25. PD Perjuangan itu dipercaya oleh masyarakat dengan 8. Sekitar 30-an%. 8 kursi 8 kursi. Nah, kalau sekarang isunya kan Gen Z memegang peran penting ya Pak untuk memberikan sumbang suara. Mereka mungkin sebagian dari mereka banyak juga yang belum paham tentang apa ajaran marhen berpihak kepada rakyat kecil yang diajarkan oleh Bung Karno. Bagaimana menyasar PD Perjuangan untuk masyarakat Gen Z atau warga anak-anak muda generasi Z ini? Jadi begini, kita itu dari KIP kuliah saja itu kurang lebih yang kita ampu itu ada 68 anak yang terus tiap minggu, setiap bulan mereka ketemu. Mereka menyebutkan diri sebagai pejuang muda. Pejuang muda? Pejuang muda. Mereka itu bukan hanya sekedar dididik mendapat pengetahuan di kuliah, tapi juga soft skill itu mereka membuat latihan-latihan sendiri. Dan mereka inilah menjadi pelopor-pelopor kita kepada kaum Gen Z kaum Gen Z ini, entah yang berhubungan dengan sekarang dengan digitalisasi, sosial media dan sebagainya, itu mereka yang menjadi ujung tombak kita. Memang secara kepartaian ada namanya komunitas juang kita. Komunitas juang. Komunitas juang yang melakukan penetrasi untuk kalangan Gen Z itu maupun yang milenial. Kira-kira itu. Tapi lebih banyak kalau sekarang ini, kalau saya lihat intensivitasnya kegiatan-kegiatan ada di anak-anak ini, pejuang muda ini.
Itu artinya ini memang sudah disasar nilai-nilai ajaran Marhaen, Bung Karno ke generasi yang paling muda nih Pak Dance ya. Mereka sangat bisa menerima dan juga yang belum tersentuh juga disasar juga nih Pak. Jadi Mas Sulis, memang ada kecenderungan saya melihat bahwa anak-anak Gen Z ini atmosfer berpikirnya itu kan semua mau cepat, ya praktis, instan semua. Itu masalahnya. Nah, kita berharap anak-anak kita yang kita didik ini melalui ideologi yang jelas itu mampu menularkan cara berpikir ke depan yang lebih baik. Padahal secara tadi disampaikan nilai-nilai kehidupan sekarang ini kalau boleh dibilang agak bertolak belakang dengan nilai-nilai Marhaen ya Pak ya, yang penuh gotong royong, saling membantu. Kalau sekarang mungkin individualistis. Betul. Gitu. Ini yang coba ditanamkan terus-menerus. Iya, karena itu pejuang muda ini, misalnya kita pakai pejuang muda ini, mereka ketemu sebenarnya komunikasi dalam kondisi sekarang ini di anak-anak Gen Z itu menentukan, karena selama ini komunikasi hanya lewat digital, lewat HP, lewat komputer dan sebagainya. Ketika mereka tidak ketemu secara langsung, soliditas kelompok mereka itu hilang. Nilai-nilai gotong royong yang biasanya hilang, yang disebut dengan individualitas itu. Sehingga memang kita coba mereka ketemu, membangun soliditas mereka sendiri, membangun spirit kebersamaan sendiri. Jadi mereka dari uang yang mereka dapat itu mereka sisihkan, kalau ada yang lemah mereka bantu, orang tuanya terjadi apa-apa mereka bantu. Jadi spirit mereka untuk care terhadap masyarakat itu dimulai dari care terhadap teman sendiri dan seterusnya. Pak, bicara tentang infrastruktur, perjuangan yang sudah dilakukan oleh PDI di Kota Salatiga, contoh apa yang sudah menyasar ke masyarakat kecil yang bisa dirasakan dampaknya, Pak? Iya, jadi seperti yang saya cerita tadi, misalnya ada Kampung Pancuran. Kampung Pancuran? Iya, RW 4 Pancuran itu salah satu RW yang dulunya paling kumuh di Salatiga itu. Dan di situ orang takut banget karena di situ ya pusatnya preman dan sebagainya. Brokolinya Salatiga. Iya, tapi kalau Mas Sulis ke sana dan masyarakat yang lain ke sana, sekarang di situ masyarakatnya mindsetnya udah berbeda. Jadi terjadi perubahan mindset yang luar biasa. Mereka mulai ramah terhadap orang luar, pendatang, infrastrukturnya dan semuanya itu sudah diperbaiki dengan bagus. Ya, memang waktu itu ada ketua RW yang almarhum ya. Yang baik, yang bagus juga Pak Budi, sehingga secara bersama-sama Pak RW itu yang paling penting kan merubah mindset masyarakat dulu. Betul. Ketika infrastruktur kita bangun menjadi kampung wisata, mindsetnya ini dibangun juga, sehingga ketika mereka mulai lihat ada manfaat perubahan infrastruktur ini dengan peningkatan kesejahteraannya, kan pasti akan berbeda cara pikirnya. Butuh waktu berapa lama Pak merubah image dari kampung preman, kampung hitam menjadi kampung yang ramah juga kampung wisata ini? Tidak lama, karena kita kalau nggak salah itu sekitar 3 tahun saja. Tidak lama, 3 tahun, karena programnya memang selama 3 tahun anggaran. Oke, baik Pak Dance, nanti kita lanjutkan termasuk kiprah Pak Dance selaku Ketua DPRD Kota Salatiga bersinergi dengan eksekutif dalam membangun Kota Salatiga. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Ketua DPRD Kota Salatiga setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Danja Ishak Palid MSI. Pak Danja 5 tahun memimpin DPRD Kota Salatiga. 4 tahun lebih. 5 tahun apa justru? 4 tahun lebih. Oh, 4 tahun. Belum ini, nyampe. Tahun ini nanti 5 tahun ya Pak? Iya, 5 tahun. 4 tahun berjalan ke 5 tahun Pak Danja. Program-program apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD di bawah kepemimpinan Pak Danja, sinergi dengan eksekutif tentunya dalam membangun Kota Salatiga? Ya, jadi Mas Sulis dan para pemirsa Jawa Pos ya, Jawa Pos TV. Kalau DPRD itu kan secara tupoksi hanya 3. Yang pertama legislasi, kemudian anggaran, budgeting, kemudian pengawasan. Sehingga secara eksekusi terhadap program-program itu ada di eksekutif. Nah, pertanyaannya, bagaimana relasi antara DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dengan eksekutif, dengan wali kota. Nah, sehingga pada awalnya yaitu berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan, mulai perencanaan anggaran seperti sekarang ini ada namanya Musrenbang. Musrenbang. Nah, karena Musrenbang itu diharapkan dapat menangkap aspirasi warga paling bawah untuk dirumuskan menjadi dalam suatu proses perencanaan pembangunan ya, untuk dijadikan yang kemudian namanya kalau kita itu RKPD. Ya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Tuh. Kemudian RKPD ini menjadi KUA PPS menjadi APBD. Nah, profil APBD atau postur APBD ini sebenarnya bentuk nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Walaupun kita ini bukan legislatif kalau DPRD kota. Apa-apa? Kalau kita ya DPRD. Yang legislatif itu DPR RI. Karena kita itu hanya melaksanakan pelimpahan kewenangan dari presiden. Jadi 3 tugas itu, tapi bisa dilihat masyarakat kan misalnya dari APBD atau peraturan daerah, hasil-hasil yang dihasilkan dari produk DPRD itu berpihak kepada masyarakat gitu. Itu yang paling penting karena tetap apapun juga spirit maupun landasan filosofis dan sosiologis dari sebuah aturan kan harus jelas berpihak pada masyarakat. Kemanfaatan, asas kemanfaatan kan harus jelas. Ya, kalau enggak untuk apa? Betul. Nah, kemudian termasuk anggaran, sehingga seperti sekarang ini kita kan melakukan evaluasi nanti terhadap hasil anggaran 2023. Dampak apa sih? Dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat? Nah, karena itu memang kita sejak 2020, anggaran 2020 ketika saya menjadi ketua DPRD itu, kita mulai memunculkan yang namanya dana kelurahan itu. Dana kelurahan? Dakel itu. Kalau kan dana desa ya Pak? Iya, karena ada dana desa, kita juga ada dana kelurahan. Kita implementasi sebenarnya tahun 2020 full. Itu dana kelurahan. Jadi berapa nilainya Pak kalau boleh tahu? Dana kelurahan itu 5% dari APBD kurang dakdau. 5%? 5% dari APBD, total APBD, tapi APBD itu dikurangi dulu dengan anggaran DAU. DAU ya? DAU maupun DAP. Nah itu, jadi kurang lebih kalau saya lihat di Kota Salatiga dengan 23 kelurahan ini, kira-kira itu ada sekitar 50 sekian M. 50 M untuk 23 kelurahan? Iya. Jadi kalau hitungan kita dengan 207 sekarang kelurahan. RW. Oh, RW. Kalau kelurahan cuma 23. Iya. Itu kurang lebih per kelurahan itu kita ada support sekitar 200 juta. Per RW? Per RW. Sehingga percepatan pembangunan wilayah itu bisa dilakukan melalui dana kelurahan ini. Oh, langsung ke RW ya Pak ya? Iya, karena dari sisi perencanaannya itu harus dari bawah. RW yang merancang, RW juga yang melaksanakan, RW juga yang mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan. Benar-benar. Nah, karena itu dari sisi penanggung jawab PA istilah, pengguna anggarannya yang harusnya kan cuma camat. Itu kita turunkan ke kelurahan, ke kuasa pengguna anggaran, yaitu di kelurahan. Walaupun memang ada masalah, masalahnya karena di kelurahan itu orangnya cuma 7 pegawainya. Yang sarjana itu rata-rata cuma lurahnya, yang lain ini bukan.
Dan sementara pengelola anggaran itu ada di Ekbank Ekonomi dan Pembangunan itu kadang-kadang cuma 1 orang. Padahal padahal dia harus mengelola uang miliaran ini. Itu yang memang harus ada support. Sehingga memang kita di DPRD kemarin mengusulkan kepada Bapeda untuk kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pendamping. Pak, ini cukup besar ya. Setiap RW mendapatkan dana 200 juta ya. Contoh konkret yang ini sudah berjalan 3 tahun ya Pak? Sudah 3 tahun. Contoh konkret dari penggunaan anggaran itu untuk per RW yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat seperti apa contohnya Pak? Yang cukup sukses. Jadi memang ada pembedaan antara mana yang ditangani oleh OPD. Misalnya ya, contoh adalah PUPR. Misalnya gorong-gorong. Mana yang akan ditangani oleh PUPR tentang gorong-gorong dan mana yang dana kelurahan. Kalau yang kelurahan hanya 25 cm lebarnya, dalamnya sekian. Tapi kalau yang diatur segitu. Kalau enggak nanti tumpang tindih antara program yang ada di dinas maupun yang ada di dana kelurahan. Jadi pada waktu kita melakukan des untuk anggaran itu kelihatan. Oh, kalau cuma yang begini-begini tangani dana kelurahan. Nah, memang dana kelurahan itu secara postur komposisinya itu dibagi mana yang fisik berapa persen, yang non fisik berapa persen, gitu. Pemberdayaan misalnya. Itu. Ini dana kelurahan ini tidak banyak ya Pak ya kota di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan semacam ini ya Pak ya? Ya, saya juga tidak tahu, tapi ada dasarnya Permendagri apa lupa. Tapi ada dasarnya. Dasarnya pasti ada karena ini berhubungan dengan anggaran. Pak, itu dana kelurahan, salah satu contoh produk yang dihasilkan bersama dengan pemerintah Kota Salatiga dalam membangun Kota Salatiga. Contoh lain apa nih Pak yang ditelurkan bersama dengan Pemkot Salatiga? Ya, kalau untuk kesepakatan bersama yang berhubungan dengan program-program ya kita banyak. Jadi misalnya contoh saya dulu Pasar Rejosari itu sampai udah sekitar berapa ya? Sekitar 12 tahun tidak dibangun. Mangkrak. Tapi setelah kita diskusikan bersama dengan eksekutif, ya ayo kita bangun. Kalau ada masalah-masalah, kita minta LO dari kejaksaan, kepolisian, kemudian kita bangun. Bisa terbangun kok. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi kuncinya hanya komunikasi. Sehingga merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Jadi apa namanya ini? Ego sektoral. Ya, kalau sektoral ya bukan sektor ini. Ego masing-masing ini dapat tereliminasi. Ya, namanya juga bahwa pemerintahan daerah itu adalah sana dan sini, eksekutif dan kita di sini DPRD. Pak, kalau bicara tentang peraturan daerah yang ditelurkan oleh DPRD Kota Salatiga yang memiliki kebermanfaatan dan dirasakan oleh masyarakat sampai sejauh ini selama kepemimpinan Pak Dance selaku Ketua DPRD apa nih Pak contohnya? Jadi memang kalau kita sebagai kota paling toleran di Indonesia ini udah 6 kali berturut-turut ini, maka salah satunya kita Wasbang itu ada perda tentang Wasbang. Wasbang itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ada tentang toleransi. Kemudian kita memang karena saya PD Perjuangan ya jelas, maka perda-perda yang berhubungan dengan masyarakat kecil itu ya sekarang ini sementara hearing tentang tuna sosial. Ya, apa itu isinya Pak nanti? Kalau tuna sosial itu gelandangan, anak terlantar itu pengemis, itu kita atur sekarang ini. Jangan cuma digaruk-garuk saja, terus gimana mereka ini setelah digaruk? Termasuk anak yatim piatu. Yang penting yang seperti itu kita lakukan. Ini inisiasi PD Perjuangan Salatiga nih Pak? Di DPRD ya? Luar biasa nih. Karena kemarin dalam Rakernas 2 tahun yang lalu kita pernah fakir miskin dipelihara oleh negara. Tema yang diangkat oleh partai adalah itu. Karena itu kita mulai disabilitas, apa semua itu kan itu yang menjadi isu-isu yang kita usulkan untuk diatur oleh perda. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Dance sebagai Ketua DPRD Kota Salatiga, hampir 5 tahun, 4 tahun berjalan ke 5 tahun. Program apa yang menurut Pak Dance ini masih belum bisa saya realisasikan hingga akhir jabatan saya, dan kalau diberi kesempatan akan diwujudkan pada periode selanjutnya? Sebenarnya DPRD itu udah ada program. Kita itu hanya melaksanakan tupoksi.
Kalau yang disebut dengan program itu RPJMD itu ada di wali kota memang. Apa sekarang kita pakai RPD itu, sehingga secara visi misi itu DPRD tidak punya. Kita hanya melaksanakan tupoksi itu. Tapi kita pertama dalam merumuskan rencana pembangunan yang kemudian dia jadi APBD itu di situ peran kita. Bagaimana sebenarnya tujuan-tujuan partai saya itu bisa masuk di dalamnya. Ini tujuan partai bukan yang bagus ya. Bagaimana misalnya mendorong, mengangkat, memberi kekuatan kepada kaum merhen itu harus masuk di dalamnya. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa yang belum tercapai, ya dalam proses ada hal-hal yang perlu kita lakukan ke depan ya. Misalnya dari sisi legislasi, dari sisi budgeting, mungkin ke depan kita akan mengangkat lagi bukan hanya Pancuran, dan sekarang ada Ngentak, Kampung Hijau Ngentak, mungkin ada Kalioso dan yang lain, Kali Taman, sekarang sudah dilakukan. Mungkin itu yang kita akan teruskan. Untuk depan Pak, potensi apa yang ingin dicapai, khususnya di Salatiga? Kita tahu Salatiga dengan luas yang wilayah yang tidak begitu luas dibanding daerah-daerah lain, tapi ini bisa membawa potensi bagi kemajuan Salatiga. Ya, jadi apapun sekarang daerah itu, kalau hanya karena kita ini tidak punya tambang ini Mas Solis, dan kekayaan alamnya nggak punya kita ini kota dengan kekuatan jasa perdagangan saja. Padahal itu nggak bisa juga kalau cuma hanya itu, sehingga tetap arah pada wisata, pariwisata ini. Bagaimana orang dari luar bisa datang, kemudian mendinamisir kota ini, sehingga perekonomian ini bisa jalan dengan baik. Jadi itu, sehingga memang destinasi-destinasi wisata di kota Salatiga ini harus dikelola dengan baik. Kota berarti buatan, ya misalnya destinasi wisata olahraga, pendidikan, yang begitu-begitu. Sekarang kita lagi mengembangkan literasi, wisata-wisata yang seperti wisata toleransi. Nah, yang itu yang sementara kita kembangkan, sehingga itu menjadi budaya juga, bahkan itu bisa menjadi madu-madu dari orang lain di luar kita itu bisa datang ke Salatiga dan mendinamisir perekonomian Salatiga. Baik, ini terakhir ini Pak Danja, apa yang Bapak sampaikan khususnya dari sebagai petugas partai dan juga PD Perjuangan bisa memberikan nilai lebih bagi masyarakat Salatiga, peran partai dan juga secara pribadi Pak Danja sebagai Ketua Dewan dan juga anggota DPRD Kota Salatiga dalam membawa kemajuan Kota Salatiga ke depan. Iya, kalau saya satu saja, bagaimana gotong royong itu bisa terjadi. Kalau saya itu gotong royong, kalau spirit gotong royong itu bisa kita tanamkan secara bersama-sama oleh masyarakat, karena kita bisa karena sama-sama ini. Bisa karena sama-sama. Bisa karena sama-sama. Pada aja di sini kan ada banyak sekali foto-foto dan juga quote-quote dari tokoh-tokoh besar. Pada aja Mas, ada satu nggak quote dari tokoh yang Bapak kagumi? Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa. Kalau saya itu, yang saya kagumi itu adalah salah satu Leimina. Dr. Leimina. Dia mengatakan seperti ini, bahwa kekuasaan itu bukan seni untuk kekuasaan itu bukan seni mengatur, politik itu bukan sesuatu mengatur kekuasaan. Politik bukan sesuatu mengatur kekuasaan. Tapi politik itu adalah etika pengabdian. Karena kekuasaan itu adalah etika pengabdian. Itu yang saya, jadi ketika kekuasaan itu meninggalkan kekuatan etik, pada saat mengingkari kekuatan etik, pada saat itu kekuasaan itu akan dihancurkan. Karena itu saya berdasarkan inspirasi Leimina ini, itu harus diingatkan kepada semua anak bangsa ini. Bahwa ketika kekuasaan yang seharusnya di dalamnya adalah kekuatan politik, ketika dia mulai mengingkari kekuatan etiknya itu, dia akan dilawan dan dihancurkan. Itu bukan terjadi di sini saja, di Amerika, itu banyak contoh. Karena kekuasaan itu pada intinya adalah etika pengabdian. Itu saya rasakan. Sepertinya Dr. Leimina
kalau orang Jawa perusak durungi winarah. Kalau lihat kondisi sekarang ya Pak ya, isunya real ya dengan Baik, Pak Dance, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kita. Jawa Post TV sukses untuk Pak Dance dan terima kasih PD Perjuangan Kota Salatiga. Terima kasih juga untuk Mas Sulis dan rekan-rekan dari Jawa Post TV ya. Dan seluruh pemirsa, jangan lupa 14 Februari lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Lakukan yang terbaik. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Ishak Khalid, MSI. Sampai di sini kebersamaan kita di Kawan Dewan. Saya Sulis Sesa, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.